Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 13 dari bulan Syawal 1447 Hijriah. Hampir 2 pekan kita meninggalkan bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga apa yang kita amalkan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sebelum dan juga sesudahnya. Dan semoga kita masuk bulan Syawal dan seterusnya kita tetap dianugerahi keistiqomahan ya untuk melanjutkan amalan-amalan yang juga kita kerjakan di bulan Ramadan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, insyaallah ta'ala mulai malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, masih berkaitan dengan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Sekarang kita akan masuk di bab yang ke-59. Di sebagian kitab bab ke-58. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya muallif rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyatil ula. Yakni bab tentang firman Allah yang terdapat di surat Ali Imran ayat 154. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika kita kasih judul bab ini, maka bisa kita kasih judul larangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bab ini, para jamaah yang dirahmati Allah, penulis rahimahullahu ta'ala Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, beliau mencantumkan 2 ayat dari Al-Quranul Karim, yakni surat Ali Imran ayat 154 yang kemudian dijadikan judul bab, kemudian surat Al-Fath ayat yang ke-6. Berikut penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah tentang surat tersebut. Taib, sebelum kita masuk di pembahasan bab ini, juga pembahasan dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis, kita sedikit ingin memberikan muqaddimah dari pembahasan bab ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, bab ini tidak kalah pentingnya dari bab-bab lainnya di dalam kitab tauhid ini.
Karena berbaik sangka kepada Allah itu merupakan wajibatut tauhid, merupakan kewajiban tauhid, konsekuensi dari ketauhidan seorang hamba. Dan kebalikannya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yakni berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menafikan tauhid. Ya, kalau buruk sangka kepada sesama manusia saja itu dosa, maka bagaimana lagi berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semua dosa itu akan mengurangi kadar ketauhidan. Apalagi dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa syirik, dosa-dosa kufur, dosa-dosa nifak besar atau yang semisal dengan itu. Maka disinilah pentingnya kita memahami dan mempelajari bab ini. Oleh karenanya penulis rahimahullahu ta'ala dalam masail yang beliau sampaikan di bab ini, di poin ketiga dan juga di poin keempat, beliau sampaikan bahwa kandungan bab ini diantaranya al-ikhbar bi anna dzalika anwa'un la tuhsar. Disebutkan bahwa prasangka buruk itu banyak sekali macamnya. Artinya sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Karena namanya prasangka itu amalan apa? Prasangka itu di mana, ikhwan? Awalnya bermula dari hati, berprasangka. Ya dzunun, memiliki dzon, yakni berprasangka. Ya dzon itu barakallahu fikum, ya dia berbeda dengan keyakinan. Maka dzon dalam bahasa kita diterjemahkan dengan prasangka. Ya prasangka itu kan belum jelas, bisa benar bisa juga tidak. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka beliau sampaikan bahwa prasangka buruk itu banyak sekali macamnya, la tuhsar, ya tidak bisa kemudian untuk dibatasi. Kemudian beliau sampaikan juga di poin yang keempat, annahu la yaslam min dzalika illa man arafa al asma'a was sifat wa arafa nafsah. Penjelasan ya di dalam kandungan bab ini bahwa tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk kecuali orang-orang yang mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengenal dirinya sendiri, siapa dia sebagai hamba yang dhaif, kemudian siapa Allah zat yang maha sempurna dalam segala sesuatunya. Artinya saking pentingnya bab ini, beliau sampaikan seperti itu. Tidak ada orang yang selamat dari berprasangka buruk ini kecuali mereka yang benar-benar mengenal Allah dengan seluruh nama dan juga sifatnya. Kemudian dia pun mengenal dirinya sendiri, qadra nafsih, mengenal kadar dirinya, siapa dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ahli tauhid ya mereka meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang maha sempurna dalam segala sesuatunya, dari segala sisinya. Tidak ada satupun celah, naqas, aib, tidak ada satupun celah kekurangan, cacat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu maha sempurna, baik dari zatnya, baik dari asma'nya, baik dari sifat-sifatnya. Juga Allah maha sempurna dari sisi af'alnya. Af'al itu perbuatan-perbuatannya. Beda dengan manusia, manusia makhluk dhaif. Ya bisa saja barakallahu fikum, ya secara zat manusia itu tidak sempurna, begitu kan? Apalagi bicara nama, bicara sifat, ya sebagaimana layaknya dia sebagai makhluk ciptaan Allah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib mengimani, dan inilah keyakinan daripada ahli tauhid tentang kesempurnaan Allah dari segala sisinya. Nah para jamaah,
kesempurnaan Allah dari segala sesuatu ini mengharuskan pula adanya kesempurnaan dalam apa yang Allah ciptakan. Kalau Allah itu zat yang maha sempurna, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka pasti makhluk ciptaannya pun adalah ciptaan yang sempurna dari sisi Allah sebagai penciptanya. Artinya, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah ciptakan itu kemudian batil sia-sia begitu saja. Dari sisi Allah sebagai pencipta, proses Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka itu adalah perbuatan yang sempurna. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena kesempurnaan Allah dalam segala sisinya ini berarti mengharuskan adanya kesempurnaan dalam apa yang Allah ciptakan. Taib. Kenapa ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang sempurna dari sisi Allah sebagai pencipta? Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu melainkan dengan adanya hikmah, adanya manfaat dan juga maslahat yang terkandung di dalamnya. Dari sisi ininya, ya beda lagi dengan tinjauan kitanya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan Allah, tentu kita menyadari ada kekurangan pada diri kita. Tapi Allah sebagai pencipta yang menciptakan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semuanya sempurna. Kalaupun nanti kita dapati ada segala kekurangan yang terjadi dan dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah, maka pasti di situ ada hikmah yang begitu besar. Ada maslahat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sinilah kemudian kita mengambil poin pelajarannya, bahwa ya wajib bagi kita semua sebagai muslim dan mukmin, sebagai muwahhid, untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari sini juga kita memahami haramnya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Allah yang kita yakini maha sempurna dari segala sesuatunya, kemudian kita suudzoni? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin para jamaah. Oh, Allah sempurna dari segala sesuatunya. Bagaimana kemudian manusia bisa mensuudzoni Allah, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, di sini pelajarannya. Wajibnya kita berbaik sangka kepada Allah dan haramnya kita untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tadi ya, kesempurnaan Allah itu diantaranya kesempurnaan dari af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Maka terkait dengan semua perbuatan Allah, apakah itu berkaitan dengan alam semesta ini secara keseluruhan, ataukah berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai hamba Allah, manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun wajib berbaik sangka kepadanya. Ustaz, bagaimana? Kadang alam semesta ini mengalami sesuatu yang buruk, gitu ya. Terjadi bencana alam, misalkan begitu ya. Terjadi musibah, malapetaka dengan beragam jenisnya. Ya, mulai juga saat ini banyak orang yang desas-desus katanya akan terjadi krisis besar-besaran, diprediksi akan ada kemarau panjang, ya, langka BBM, nanti tidak ada listrik, oh macam-macam begitu kan, tersebar di mana-mana. Ya. Nanti katanya akan mirip seperti tahun 98, bisa jadi lebih parah. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya terkadang alam semesta ini mengalami sesuatu yang versi manusia, ya, dia mengalami sesuatu yang buruk. Hadirin jamaah dirahmati Allah, para muwahhidun ahli tauhid, mereka tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena semua kejadian buruk yang menimpa alam semesta ini
bencana alam, musibah, malapetaka, ataupun yang menimpa makhluk hidup, manusia dan jin, yang memang kita semua memiliki kebaikan dan juga keburukan, maka seorang muslim tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian para jamaah? Kenapa kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah? Tadi bahwa semua perbuatan Allah itu maha sempurna, ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kesempurnaan dari perbuatan Allah ini, ya, adalah terdapat pada kandungan hikmah yang terjadi di balik segala sesuatu yang versi manusia itu keburukan. Itu sesuatu yang buruk. Ada manfaat dan maslahat tertentu. Ada hikmah-hikmah yang terkadang diketahui manusia, terkadang juga tidak diketahui manusia. Begitu kan? Dan banyak sekali kalau kita ungkap hikmah-hikmah yang Allah sampaikan, demikian pula disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik semua peristiwa, kejadian, fenomena alam, musibah atau yang semisal dengan itu, ini banyak sekali. Dan Masya Allah para jamaah, kalau sesuatu itu dianggap buruk tapi ternyata ada maslahat besar di balik sesuatu yang dianggap buruk ini, maka kita akan menilai lagi sesuatu itu keburukan. Justru kita akan menilai itu kebaikan dan itu anugerah yang sangat besar. Gitu kan? Contoh Pak, obat itu rasanya apa? Kebanyakan obat pahit kan? Tapi kenapa banyak orang yang pengen minum obat? Kenapa? Karena ada sesuatu di balik pahitnya obat. Apa itu? Mengharapkan kesembuhan, kan begitu. Itu bagian daripada ikhtiar. Maka sepahit-pahitnya obat, dia akan tetap kunyah. Dia akan tetap telan. Sebagian orang barakallahu fikum tidak bisa makan obat kecuali harus dimasukkan ke dalam pisang dulu, pisangnya langsung ditelan. Demi apa itu? Demi sesuatu di balik itu. Dan begitu. Ini satu hal yang mudah dipahami, ya, oleh kita semua sebagai hamba Allah. Ketika ada sesuatu yang lebih besar manfaat, maslahat di balik sesuatu yang dianggap buruk, maka kita tidak akan lagi menyebut itu sebagai keburukan. Justru akan dianggap sebagai anugerah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pantaslah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan di dalam hadis yang sering kita dengar, ada di riwayat Imam Muslim, ajaban li amril muslim li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan urusannya orang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya seluruh urusannya itu kebaikan. Kebaikan yang jelas mengandung pahala. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang beriman. Nah, ini bersyukurnya kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Karena semua perkara bagi orang-orang beriman itu khairun. Menjadi kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Kemudian Nabi menggambarkan, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan kelapangan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, maka syukurnya itu merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara. Namun jika dia mendapatkan sesuatu yang susah, kebalikan daripada sesuatu yang nikmat, kebalikan dari anugerah, maka dia segera bersabar karena Allah. Maka sabarnya itu pun merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Sesimpel itu hidup ini para jamaah, ya kan?
Dan manusia kan bolak-balik di situ saja. Kadang untung, kadang buntung, kadang sehat, kadang sakit, gitu ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang lapar, kadang kenyang. Begitu manusia. Ya. Dan kunci ini kalau kita pegang, bahagia hidup kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita pada diri kita. Begitu kan? Nah, manusia yang tidak mengerti bimbingan ini, justru dia melakukan kebalikannya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketika dia mendapatkan kesulitan, dia berbuat dosa. Ketika mendapatkan kenikmatan, tambah lagi dosanya. Mumpung sehat, begitu kan? Mumpung sehat, sedang sakit saja tetap dia bermaksiat. Ya, ketika sehat malah tambah maksiat. Nah, ini seburuk-buruknya manusia. Dia tidak mampu memanfaatkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Padahal jelas bimbingan Islam, kalau kita mendapatkan kelapangan, maka bersyukurlah kepada Allah. Syukur itu tambahan nikmat dari Allah. Nikmatnya saja sudah enak, apalagi kalau kemudian disikapi dengan syukur, tambah enak lagi. Taib, ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, musibah, kesusahan, kesempitan, maka dia sikapi dengan kesabaran. Kesabaran itu adalah lebih manis daripada madu. Kalau musibah itu dirasakan pahit, maka penawarnya itu adalah kesabaran. Sehingga orang yang bersabar pasti dia tetap berbahagia di dalam kesulitannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dari sini kita memahami bahwa betapa banyak hikmah yang bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika dia mendapatkan sesuatu yang dipandangnya buruk. Kalau tidak ada hikmah dari musibah kecuali satu saja, yaitu dengan musibah tersebut sebagian dosa-dosa kita diampuni, lakafa wa syarafa, maka sejatinya itu sudah cukup sebagai kemuliaan. Bukankah ampunan dari Allah sangat kita butuhkan? Bukankah terampuninya dosa-dosa kita ini sangat kita butuhkan sebelum kita menghadap Allah Azza wa Jalla? Kalau kemudian hikmah musibah itu hanya itu tok, itu sudah cukup. Dan ternyata hikmah dari musibah sangat-sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Sehingga tidak ada yang kemudian perlu dikeluhkan dari musibah. Bagi seorang mukmin muwahhid, justru musibah itu menjadi anugerah. Nikmah itu menjadi ni'mah. Nikmah itu musibah, artinya pakai qaf. Maka bagi seorang mukmin muwahhid, nikmah itu menjadi ni'mah. Jangan dibalik. Bagi orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai, orang-orang yang tipis iman, orang-orang yang kurang ketauhidannya, justru mereka sebaliknya, nikmat itu menjadi niqmah. Nikmat menjadi musibah. Kan banyak Pak ya, orang semakin kaya semakin stres hidupnya, ada enggak? Itu musibah jadi kekayaannya jadi musibah bagi dirinya. Orang semakin naik pangkatnya, jabatannya, semakin tinggi kursi kedudukannya, semakin stres. Semakin banyak dibuli manusia, hilang marwahnya, begitu kan? Padahal pangkatnya, jabatannya tinggi, tapi tidak punya nilai di mata manusia. Berarti nikmatnya itu jadi musibah bagi dia. Nauzubillah. Nah, seorang mukmin tidak begitu para jamaah. Nikmat itu harus dijaga. Dan menjaga nikmat itu adalah dengan cara mensyukurinya. Bahkan bagi seorang mukmin, musibah itu dia akan ikhtiarkan bagaimana jadi nikmah, jadi anugerah. Maka banyak sekali para jamaah yang dirahmati Allah, hikmah-hikmah di dalam musibah. Nanti akan kita singgung di pembahasan tentang ayat. Taib. Nah, itu muqaddimah yang mesti kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membahas dalil yang ada di dalam bab ini.
Jadi tidak ada celah bagi kita, bagi seorang muslim mukmin muwahhid untuk kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Enggak ada celah. Ya. Maka ahli tauhid, orang yang belajar tauhid, dia tidak akan pernah berburuk sangka kepada Allah di setiap situasi dan kondisinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas ayat pertama dari bab ini, yakni di surat Ali Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah. Berarti prasangka mereka batil. Prasangka mereka itu prasangka yang salah. Dhannal jahiliyah, seperti sangkaan jahiliyah. Yaqulun, gambaran dari prasangka buruk mereka kepada Allah, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai', apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Qul, katakanlah, innal amra kullahu lillah, sesungguhnya urusannya itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadirin jamaah dirahmati Allah, jelas dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperingatkan tentang haramnya berburuk sangka kepada Allah. Dan dalam kaidah dikatakan, nahyun an syai'in amrun bididdihi, larangan dari sesuatu maka kebalikannya pasti diperintahkan. Kalau kita dilarang untuk bersuudzon, berarti di dalamnya terkandung perintah supaya kita itu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya buruk sangka kepada Allah dan wajibnya kita berbaik sangka kepadanya. Karena ya, berbaik sangka kepada Allah itu min lawazimit tauhid. Ya, di antara keharusan, konsekuensi atau kewajiban dari ketauhidan seorang hamba kepada Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, di antaranya penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, yakni Qaulul Mufid. Beliau menyampaikan bahwa berprasangka kepada Allah itu ada dua macam. Ada dua macam prasangka kepada Allah. Jelas ya, prasangka itu imma husnudzon, imma suudzon. Prasangka kepada Allah juga sama. Ada prasangka baik, berprasangka baik kepada Allah, kemudian ada berprasangka buruk kepada Allah. Berapa menit lagi? Sekarang lebih 31 ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas yang pertama, berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Apa maksud husnudzon kepada Allah? Baik sangka kepada Allah itu apa? Ada orang nih seneng maksiat, doyan sekali maksiat. Bahkan dia sudah di level kecanduan maksiat. Tapi kemudian dia berprasangka baik. Allah itu kan Maha Pengampun. Ya. Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat. Allah itu Afu, Maha Pemaaf. Tapi dia terus menerus di dalam maksiatnya. Ini prasangka baik enggak? Hah? Dia berprasangka baik atau berprasangka buruk? Yang mana ikhwan?
Ini orangnya nggak ada ikhtiar untuk memperbaiki diri. Selesai Ramadan, selesai juga ibadahnya, kembali ke habitat semula, gitu ya. Lalai lagi, maksiat lagi, ya pokoknya kembali ke settingan pertama, settingan awal. Tapi dia kemudian, Allah itu kan maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Itu husnudzon kepada Allah atau suudzon? Yang mana nih Pak? Orangnya terus menerus dalam maksiat, tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki diri, nggak ada keinginan untuk taubat. Suudzon, dia berburuk sangka kepada Allah, dia salah sangka kepada Allah. Nah, di sini makanya kita mesti paham apa sebetulnya baik sangka kepada Allah itu. Kata para ulama, yang dimaksud dengan berbaik sangka kepada Allah adalah menyangka apa yang pantas untuk Allah. Menyangka apa yang pantas untuk Allah. Meyakini apa yang layak disandang sesuai kemahaagungan Allah, sesuai dengan keindahan nama-namanya yang husna, dan sesuai kesempurnaan juga keluhuran sifat-sifatnya. Jadi apa yang pantas disandang oleh Allah, apa yang pantas ya untuk Allah, maka kita berprasangka seperti itu kepada Allah. Yang kemudian prasangka kita kepada Allah yang seperti itu mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan kita sebagai mukmin, sehingga akhirnya kita berusaha memperbaiki diri zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Nah, ini baik sangka. Jadi menyangka apa yang pantas untuk Allah, meyakini apa yang layak disandang oleh Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka kata para ulama, berkaitan dengan apa yang diperbuat Allah di alam semesta ini, tadi pernah kita singgung ya, sebelumnya. Berkaitan dengan apa yang diperbuat oleh Allah di alam semesta ini, maka kita wajib berbaik sangka kepada Allah, karena kesempurnaan Allah, kemudian karena hikmah yang sangat besar yang terkandung dari semua perbuatan Allah terhadap alam semesta ini. Nah, ini terkait dengan perbuatan Allah terhadap alam semesta ini. Namun berkaitan dengan apa yang Allah perbuat terhadap diri kita sendiri, ya sebagai makhluk yang barakallahu fikum, kita memiliki potensi keburukan pada diri kita, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita tetap berbaik sangka kepada Allah, namun dengan catatan. Dengan catatan, apabila kita mendapati pada diri kita sesuatu yang mewajibkan kita berbaik sangka kepada Allah, yakni saat kita rajin ibadah, saat kita mau tunduk patuh, saat kita terus berproses ya di dalam memperbaiki diri kita, berproses di dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan dan juga petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa yang Allah perbuat kepada kita, maka wajib bagi kita berprasangka baik kepada Allah. Contoh Pak, ada orang baru pertama hijrah, dia meninggalkan dunia hitamnya, dia sedang berproses menuju ke dunia yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Kemudian ternyata Allah uji dia dengan beragam macam ujian. Dulu biasa bermegah-megahan, oh sekarang sudah jatuh miskin. Ya, dulu cari duit itu mudah, ya seolah-olah duit itu tinggal dipetik aja. Sekarang susah, dapat 50.000 saja susah. Kok segininya ketika kita hijrah itu?
meninggalkan dunia riba ternyata tidak mudah. Tapi kita dalam keadaan sedang berproses terus. Kita sedang giat-giatnya belajar agama, kita sedang giat-giatnya memperbaiki diri, kita sedang rajin-rajinnya menjadi ahli masjid yang dulu mungkin tidak pernah kita lakukan itu. Maka dalam keadaan seperti ini para jamaah, apa yang Allah perbuat atas diri kita yang kemudian menguji kita dengan segala kesempitan dan kesusahan, wajib tetap berbaik sangka kepada Allah. Berarti kalau tidak seperti itu para jamaah, kalau tidak seperti itu kemudian tiba-tiba kita berprasangka baik kepada Allah, maksud tidak seperti itu berarti kita terus lalai, terus maksiat, terus bersenang-senang, berpindah-pindah dari satu dosa kepada dosa yang lain, berpindah-pindah dari satu kezaliman kepada kezaliman yang lain, berpindah-pindah dari satu perbuatan menipu orang kepada menipu orang yang lain, bersenang-senang di atas penderitaan manusia, begitu ya. Na'udzubillah. Kemudian Allah itu kan maha pengampun ya, Allah itu maha pemaaf. Ketika Anda berprasangka begitu kepada Allah, maka sejatinya Anda sedang salah sangka kepada Allah. Anda sedang salah sangka kepada Allah. Itu sejatinya bukan berbaik sangka kepada Allah, tapi sejatinya itu adalah prasangka yang menipu dirimu, prasangka dan juga angan-angan yang akan membinasakan dirimu. Waliyadzubillah. Artinya orang yang begitu tuh mesti diingatkan, prasangkamu itu tidak pada tempatnya. Iya, Allah itu maha pemaaf, tapi bagi hamba-hambanya yang terus berjuang, berproses. Kalau antum loh ya, terus menerus dalam kemaksiatan, terus menerus dalam kelalaian, dinasehatin tidak mempan, diajak ogah-ogahan, bagaimana kemudian Anda berprasangka baik kepada Allah? Allah itu maha pemaaf, Allah itu nanti menerima saya. Cukup kan, yang penting saya pernah mengucapkan la ilaha illallah ya. Tidak bisa begitu. La ilaha illallah itu para jamaah, dia miftahul jannah. Iya, betul, dia kunci surga. Kunci surga ya. Namun apakah setiap orang yang ngucapin kalimat ini otomatis ahli surga? Tidak begitu. Bukankah kunci itu ada geriginya? Ya tidak? Kunci itu ada geriginya. Kunci apapun dan ada geriginya, ya enggak? Ada enggak kunci tanpa gerigi? Polosan begitu? Enggak ada. Kunci L yang kelihatannya polosan kan dia tetap ada sudut-sudutnya, ya kan? Iya, memang la ilaha illallah itu miftahul jannah, tapi kunci itu ada geriginya. Nah, untuk bisa membuka kunci pintu surga Allah, kunci itu harus punya geriginya. Makanya tidak cukup la ilaha illallah, tapi kita harus memahami, mempelajari untuk selanjutnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Syarat-syaratnya, ya kan? La ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Kita amalkan konsekuensinya. Kemudian syarat la ilaha illallah juga memiliki pembatal-pembatalnya. Jauhi pembatal-pembatalnya. Bagaimana Anda mengucapkan kalimat ini dengan lisan Anda, tapi kemudian hati dan amal perbuatan Anda bertolak belakang, melakukan sesuatu yang justru menghancurkan ucapan la ilaha illallah itu? Tidak mungkin begitu. Maka kalau ada orang terus menerus di dalam perbuatan dosa, maksiat, kemudian dia mengatakan ya Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun, maka ini prasangka yang tidak pada tempatnya. Ini prasangka yang menipu, angan-angan yang akan membinasakan dirinya. Makanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, husnudzanni billahi alla tarju illallah. Berbaik sangka kepada Allah adalah engkau tidak mengharap kecuali kepada Allah. Wala takhafu illa dzanbak. Husnudzan kepada Allah itu adalah engkau tidak takut kecuali kepada dosamu.
Jadi orang yang berbaik sangka kepada Allah pasti takut berbuat dosa, bukan malah enjoy dalam melakukan perbuatan dosa, bukan malah menikmati perbuatan dosa, tapi dia takut kepada Allah atas dosa-dosanya ini. Dan tidak ada yang dia harapkan kecuali hanya Allah. Barakallahu fiikum. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan ini. Ini pembahasan penting para jamaah, nanti kita sedikit agak panjangkan. Nanti kita akan bahas tentang contoh dalam berbaik sangka kepada Allah, terutama saat kita mendapatkan musibah, karena orang sering terjatuh di sini. Ya, kalau sedang nikmat, ya rata-rata manusia itu kalau sedang dapat anugerah, kelapangan, kenikmatan, rata-rata baik sangka kepada Allah. Tapi giliran dia mendapatkan musibah, disinilah manusia sering terjatuh ke dalam prasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Nanti kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pembahasan pekan depan biidznillah ta'ala. Baik para jamaah, sudah masuk waktu, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.